Catatan Presiden RI. Presiden secara resmi mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu. Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Presiden Jokowi menegaskan pemilu pada tahun 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Saya ingin juga kita semuanya, KPU, memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Ini sangat penting. Dan sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Kamis 1 Desember di Istana Negara Jakarta, Presiden menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Presiden Jokowi pada kesempatan itu kembali mengingatkan tentang pentingnya sertifikat bagi masyarakat pemegang tanah. Menurut Presiden Jokowi, sertifikat merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan tidak adanya sertifikat merupakan pemicu utama sengketa tanah maupun konflik lahan di masyarakat. Sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Di semuanya harus tahu. Kalau yang belum tahu dibaca, itu ada semuanya di situ berapa meter persegi. Kita tahu di 2015 setelah kita hitung semuanya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Yang sudah pegang sertifikat itu berapa? 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana. Karena Bapak Ibu nggak pegang bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Benar. Sekarang Bapak Ibu pegang, ada orang datang, ini tanah saya. Bukan, ini tanah saya. Ini sertifikatnya, pergi dia. Benar. Karena tanda bukti hak hukum atas tanah sudah dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Dan konflik itu ada yang sampai 35 tahun, ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, menghabiskan energi rakyat kita. Konflik antar tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan BUMN, banyak sekali. Penyerahan sertifikat yang dilakukan secara luring dan daring tersebut sebanyak 1.552.450 sertifikat diserahkan. Sertifikat yang diserahkan itu terdiri atas program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sebanyak 1.432.751 sertifikat dan 119.699 sertifikat redistribusi lahan. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara itu, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Senin 28 November di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas tentang evaluasi penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi minta untuk dibentuk gugus tugas atau task force untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November lalu. Menurut Presiden Jokowi, pembentukan gugus tugas untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan dari KTT
KTT G20 itu. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan ada sekitar 226 proyek yang bersifat multilateral senilai 238 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, menurut Presiden ada 140 proyek yang bersifat bilateral senilai 71,4 miliar dolar Amerika Serikat. Pada kesempatan tersebut, Presiden minta agar inisiatif proyek dan program segera dapat dieksekusi dengan cepat. Harus dipastikan bahwa semua proyek program dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat. Kemudian yang keempat, mengenai percepatan komitmen investasi. Saya melihat saat di Bali di B20 itu energi positifnya kelihatan sekali panas. Oleh sebab itu jangan sampai komitmen investasi yang sudah ada ini tidak bisa terrealisasi di lapangan. Saya melihat misalnya dari pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment sebesar 600 miliar US dollar. Ini seperti apa? Kemudian 20 miliar US dollar untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership. Ini seperti apa? Kemudian juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta. Kerjasama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan lain-lainnya. Saya melihat ini banyak sekali. Oleh sebab itu perlu segera ada task force khusus. Misalnya yang Amerika siapa, yang UAE siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya, yang China siapa, sehingga semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di Bali. Pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi menjelaskan rapat kabinet terbatas tentang evaluasi pelaksanaan KTT G20 tersebut sebagai rasa syukur atas terselenggaranya KTT G20 yang diakui berbagai pihak. Sejumlah menteri menghadiri rapat kabinet terbatas itu, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Senin 28 November di halaman depan Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menyerahkan bonus kepada kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games ke-11 Solo, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada kontingen Indonesia atas prestasi yang diraih pada ASEAN Para Games ke-11 Solo, Jawa Tengah. Menurut Presiden Jokowi, kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games ke-11 Solo, Jawa Tengah memperoleh 425 medali. Rinciannya 175 medali emas, 144 medali perak, serta 106 medali perunggu. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan perolehan medali yang diraih oleh Indonesia pada ASEAN Para Games ke Solo merupakan sebuah jumlah yang sangat banyak. Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan atas motivasi dan kerja keras kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games ke-11 Solo, pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar 309 miliar rupiah. Atas motivasi, atas kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar 309 miliar rupiah. Nanti baginya seperti apa, Pak Menpora? Seingat saya, yang emas 500 juta, jumlah yang tidak sedikit. 500 juta itu bukan jumlah sedikit loh. Untuk satu medali emas atas prestasi yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berikan kepada negara. Ini adalah sebuah kebanggaan kita semuanya, menginspirasi kita semuanya bahwa kita bisa menjadi juara umum di ASEAN Paralimpik ke-11 di Kota Solo. Semoga nanti di ASEAN Paralimpik yang ke-12, ke-13 terus raihan prestasi ini bisa kita
pertahankan. Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di hadapan Presiden Jokowi mengatakan Asian Para Games Solo Jawa Tengah telah menginspirasi banyak orang dan banyak pihak untuk mencari lebih baik mengatasi dan melewati hambatan fisik maupun non-fisik untuk berprestasi. Saya ingin menyampaikan ada satu kisah heroik yang terjadi pada saat pelaksanaan ASEAN Para Games ke-11 2022. Ada seorang atlet cabang olahraga boccia, namanya Rexus Ohe, atlet berasal dari Papua. Pada saat bertanding, dia sudah merasakan sakit, tetapi dia tetap ingin berjuang terus demi Merah Putih dan Indonesia Raya. Sehingga oleh para pelatih dan oleh ketum NPC diminta masuk ke rumah sakit. Atlet tersebut menolak. Setelah dia mendapatkan medali, baru dia mau masuk ke rumah sakit. Tetapi terlambat karena penyakitnya sudah terlalu kronis, maka akhirnya Rexus Ohe, atlet kontingen Indonesia yang berasal dari Papua itu meninggal dunia. Tapi setelah dia memperoleh medali untuk kontingen Indonesia. Saya kira ini satu kisah heroik yang perlu menjadi contoh buat kita semua, perjuangan seorang anak bangsa demi Merah Putih dan demi Indonesia Raya. Presiden pada kesempatan itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hadir juga Ketua NPC Seni Marbun dan CDM Indonesia pada ASEAN Para Games ke-11 Solo Jawa Tengah, Andi Herman. ASEAN Para Games ke-11 Solo Jawa Tengah telah berlangsung pada tanggal 30 Juli hingga 6 Agustus tahun 2022. Pada kesempatan itu kontingen Indonesia keluar sebagai juara umum. Senin 28 November, pihak pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan segenap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai komitmen untuk memproses surat Presiden tentang penggantian Panglima TNI dalam waktu yang secepat-cepatnya. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pers bersama pimpinan DPR dalam penyerahan surpres penggantian Panglima TNI Senin sore di gedung DPR MPR. Menurut Pratikno, pihaknya lega karena waktu yang dimiliki oleh DPR sebelum reses masih cukup sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Atas komitmen Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua untuk memproses surat Presiden ini dalam waktu yang secepat-cepatnya dan cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup, tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, dan kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Kami harapkan sebelum itu sudah bisa diterima oleh Bapak Presiden. Presiden melalui Sekretaris Negara Pratikno Senin sore menyerahkan surat Presiden atau surpres penggantian Panglima TNI kepada pimpinan DPR. Calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden melalui surat Presiden itu dibacakan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SE MAMSC adalah, ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya, adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Setelah menerima surat Presiden atau surpres tentang penggantian Panglima TNI itu, DPR akan melakukan berbagai mekanisme yang berlaku di DPR. Selasa 29 November masih terkait dengan pencalonan penggantian Panglima TNI di sela-sela kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan tentang pencalonan Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu. Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra.
Selasa 29 November, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kunjungan kerja itu, Presiden Jokowi menghadiri acara TBBR. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, siapapun pemimpin Indonesia harus menyadari mengenai keberagaman yang dimiliki Indonesia sebagai negara besar. Menurut Presiden, keberagaman, perbedaan merupakan sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Oleh karena itu, lanjut Presiden, perbedaan itu bukan memecah belah dan perbedaan adalah kekuatan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berpesan kepada semua pihak untuk menjaga stabilitas karena tahun depan memasuki tahun politik. Kita semua menjaga stabilitas politik, setuju? Jangan sampai ada yang gesekan. Hindari, jangan sampai ada yang benturan. Hindari, jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati, sekali lagi, kita ini beragam suku, 714 suku, banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya suku Dayak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Presiden saat berada di Pontianak juga melakukan kunjungan kerja di Pasar Kemuning untuk mengecek sejumlah harga kebutuhan. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Setelah selesai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Selasa 29 November dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Presiden Jokowi meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN Surabaya. Selain itu, Presiden juga mencanangkan pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN Makassar dan Manado. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi, diantaranya Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek, Kepala Badan Intelijen Negara, serta Sekretaris Kabinet. Jumat 2 Desember, Presiden Jokowi di Jakarta menghadiri rapat koordinasi nasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Presiden Jokowi menegaskan pemilu pada tahun 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Pada saat yang sama, Indonesia terus bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi. Dalam kondisi itu, Presiden Jokowi berpesan kepada KPU harus bekerja dengan efisien. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan KPU harus memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien serta mengatur skala prioritas. Pada kesempatan itu, Presiden ingin semua pihak termasuk KPU memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Saya ingin juga kita semuanya, KPU, memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Ini sangat penting. Dan sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi, menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang, dan yang lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba. Presiden Jokowi pada awal sambutannya mengatakan tahun 2024 merupakan momen politik yang sangat penting karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak pada tahun yang sama. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang sangat menentukan bangsa Indonesia.
Tampak hadir mendampingi Presiden Jokowi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hadir juga Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Hedi Lugito. Kamis 1 Desember di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah pada tahun anggaran 2023. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain menekankan tentang APBN 2023 yang akan difokuskan pada sejumlah kebijakan. Menurut Presiden Jokowi, fokus kebijakan itu diantaranya penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Selain itu, lanjut Presiden pada APBN tahun 2023 juga untuk melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi minta kepada semua pihak untuk memperhatikan pergerakan inflasi di daerahnya masing-masing secara detail serta mempercepat realisasi anggaran. Sabtu 3 Desember, Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI dan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 di Semarang, Jawa Tengah. Pada sambutannya, Presiden Jokowi minta agar para guru selalu memperbarui atau mengupdate informasi karena perubahan saat ini bergerak sangat cepat. Menurut Presiden, selalu memperbarui informasi penting bagi guru agar anak didik juga bisa diberikan informasi terkini. Lebih lanjut, Presiden mengatakan peningkatan kapasitas dan kemampuan guru terus menjadi program pemerintah, program Merdeka Belajar, program Merdeka Mengajar, dan program Guru Penggerak. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan di tengah arus perubahan yang sangat cepat, para guru dituntut untuk meningkatkan kapasitas mampu beradaptasi. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, di tengah arus perubahan yang sangat cepat, Bapak Ibu guru dituntut untuk meningkatkan kapasitas mampu beradaptasi yang tadi saya sampaikan, dengan teknologi pendidikan yang semakin canggih, serta menguasai pengetahuan yang baru, menguasai keterampilan yang baru, yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan dunia yang berubah sekarang ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Apalagi setelah muncul di mana-mana digitalisasi, muncul pandemi ini lebih dipercepat, muncul lagi perang di Ukraina, mempercepat lagi, barengi lagi dengan krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, semakin perubahan itu cepat sekali. Oleh sebab itu saya minta sekali lagi, update informasi itu sangat dibutuhkan, agar anak didik kita juga bisa kita berikan informasi yang terkini. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para ibu dan bapak guru saat pandemi COVID-19 yang telah mengawal masa depan bangsa dan negara lewat pendidikan kepada anak-anak. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal serta Muhammad Rizkianto melaporkan.
Catatan Presiden RI.